Desainer sekaligus presenter Karen Delano didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin membuat laporan ke Polsek Metro Setiabudi terkait mobilnya yang hilang. Kabar terakhir mobil miliknya dibawa oleh supirnya berinisial FS yang baru 7 hari bekerja dengannya. Atas dugaan pencurian ini, Karen tanggap langsung membuat laporan ke kepolisian. Ia memohon doa agar cepat diketahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan supirnya. Menurut Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora menyatakan kalau modus yang dilakukan pelaku terbilang baru di wilayah hukumnya. Maka dari itu ia meminta waktu menangkap pelaku untuk mengungkapkannya. Simak video selanjutnya. Hari ini laporan sudah kita laporkan orang yang bekerja sama Kak Karen, tapi ini masih diduga ya. Kita belum mengarah kepada melakukan. Kita hanya menyampaikan ke pihak penyidik bahwa mobil beliau hilang dan kami masih menunggu itikat baik karena Kak Karen sendiri juga sudah menghubungi terakhir menyampaikan yang bersangkutan untuk bisa dikembalikan mobil itu, karena beliau juga khawatir apakah memang mobil itu dibawa atau mungkin memang mobil itu ada apa-apa. Kita sampai sekarang belum bisa menjelaskan lebih jelas ada apa dengan mobil Kak Karen. Jadi kita masih berharap itikat baik dari seseorang yang bekerja sama Kak Karen agar mobil bisa segera dikembalikan, dan juga mungkin bila mana dikembalikan karena kita sudah menyerahkan laporan tersebut ke pihak kepolisian, mungkin bisa dikembalikan ke sini. Ya bila mana ada itikat baik pasti klien kami juga akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jenis mobil apa sih yang hilang? Iya. Kak Karen? Mitsubishi Expander. Itu kronologi gimana tuh bisa Iya, hilang? jamnya gitu kan, maksudnya apakah dia mengambil kunci gitu aja atau ngambil alasan? Enggak, seperti biasa aja kan kerja aktivitas supir, karena ini supir baru 7 hari. Jadi memang aktivitasnya biasa nganterin saya untuk syuting pagi hari, terus lalu saya pergi ke fitness, lalu si bapak antar saya balik ke apartemen saya. Jam 4:30 sore saya harus kembali syuting lagi. Waktu dihubungi sama tim asisten saya, ya waktu tim asisten saya tuh beliau sudah tidak bisa dihubungi. Nah kami sebenarnya, saya sama manajemen saya juga masih berpikir kayaknya si bapak ini punya urusan mendadak, urgent mungkin, yang dia harus keluar membawa mobil, karena dia memang sempat me-WhatsApp asisten saya bilang mohon izin saya mau keluar dulu karena ada urusan penting. Nah saya pun berpikir, oh ini jangan-jangan dia punya urusan yang urgent, kita nggak tahu apa. Nah karena memang jam 4:30 sore itu kan macet banget, padat banget Jakarta kan. Jadi kebetulan saya yang jadi panik karena saya harus pergi ke tempat syuting televisi stasiun satunya lagi. Nah tapi nggak balik-balik dan tidak bisa dihubungi. Nah tapi memang kita tidak mau melakukan apa-apa di saat itu, makanya kemarin saya tidak pernah bersuara apa-apa karena masih berpikir takutnya terjadi apa-apa, karena kan tidak bisa menduga yang aneh-aneh. Ya kan bisa terjadi, mohon maaf, takutnya kecelakaan, suatu kejadian yang tidak baik gitu kan, nggak bisa juga kita berpikir menduga ya hal yang tidak baik lah, negatif. Hari apa itu kejadian? Hari apa? Nggak ada. Kemarin hari Rabu tanggal 27. Sudah coba hubungin keluarga yang bersangkutan? Hubungin keluarga yang bersangkutan mungkin? Oh enggak, ini supir baru, jadi supir baru, jadi saya memang belum tahu, tidak banyak tahu tentang supir ini. Kak Karen, ini supir sendiri memang rekomendasi dari pihak lain atau dari Dari sahabat saya sebenarnya, karena sahabat saya juga seorang fashion stylist dan pekerjaannya dia suka pakai sekali-sekali gitu loh, bukan yang setiap kali pakai. Nah sekarang saya butuh sekali, pulang saya dari Korea kemarin, supir saya yang lama sudah resign, makanya saya butuh beliau. Nah ini kan bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik, di saat wawancara juga baik sebenarnya, makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Makanya sampai dengan saat ini sebenarnya kami juga
tidak mau menduga hal-hal yang tidak baik juga, karena saya masih berharap, saya juga yakin Bapak supir ini juga masih punya niat baik ya Bang. Mudah-mudahan dari sini bisa mengembalikan mobil. Usianya Di dalam ada apa aja, Pak? Rekaman Di CCTV dalam- ya yang Nggak ada. diambil gitu. Ada CCTV dari karcis parkir. Ada. Di dalamnya mobil ada apakah mungkin Nggak ada berkas? Sudah dilaporkan, sudah resmi dilaporkan. Mengenai pasalnya silakan tanya ke pihak penyidik karena kami masih menduga apakah ini memang ada niatan atau memang kebetulan seperti apa yang disampaikan sama Kak Karen, apakah ada apa-apa dengan mobilnya ataupun sama Atau yang kecelakaan, kita takut kejadian sesuatu yang tidak baik kan. masih positif thinking ya Kak Karen? Masih itu dulu karena kita belum bisa menjauh kemana-mana. Saya juga bagaimanapun juga kan kita punya empati. Ya kan, dia seorang bapak umur 54 tahun soalnya. Jadi bukan anak muda. Makanya waktu dia melamar juga kita sempat berpikir kasihan juga si bapak ini kan. Jadi kita nggak tahu apakah bapak ini mungkin punya kebutuhan atau orang tuanya istrinya sakit mungkin, anaknya sakit mungkin, jadi dia harus buru-buru pergi dan perlu banget kendaraan tersebut gitu ya. Domisili Jakarta Tapi atau? dihubungnya masih aktif nggak sampai sekarang? Akhirnya. Ada aktif, ada enggak gitu. Jadi saya juga nggak tahu, tapi bisa saya sih menyerahkan semuanya ke bapak-bapak yang berwajib karena ya mereka yang lebih tahu lah nantinya. Kak Kita Karen, lihat aja update domisili supirnya ini sendiri Jakarta atau luar Jakarta Kak Karen? Jakarta. Oke, Sejauh ini sementara kita masih menunggu. Sampai kapan, Bang? Pokoknya kita menunggu yang baik lah dari bapak supir karena dia figurnya baik kok. Dia bukan figur orang yang kita curigai sebenarnya gitu. Track recordnya bagus ya? Hah? Track recordnya? bagus. Track recordnya bagus karena kan maksudnya dari ijazah dan semuanya bagus, makanya saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya mudah-mudahan si bapaknya sehat, gak terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan kan itu. Ya mudah-mudahan saya bisa dapat kabar baik lah dari sini. Nunggu sampai kapan Bang Kak Karen untuk nunggu kabar baiknya, artinya ada Ya, batas kita menunggu waktu? konfirmasi dari pihak kepolisian, nanti akan menghubungi kita perkembangan lebih lanjutnya. Bila mana nanti ada perkembangan harus ada pemeriksaan tambahan lagi, kami akan hadirkan klien kami. Doain aja ya teman-teman semuanya ya, karena bagaimanapun juga kan ini urusannya sama manusia ya. Kita berdoa semoga nggak ada yang terjadi nyawa dan lain-lain. Kak Karen, untuk plat nomornya sendiri mungkin bisa dibantu nanti masyarakat apabila ada yang melihat mobilnya atau Jangan dulu deh kalau gitu ya. Jangan dulu karena kita tunggu dulu kabarnya seperti apa, nanti kita update lagi kabar selanjutnya. alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya, Mas? Alasan meminjam dan menggunakan izinnya seperti apa? Maksudnya? Ya, ketika meminjam. Jadi bukan meminjam, itu kan lagi jam kerja, lagi izin. Dia cuma bilang izin, dia bilang mohon izin saya keluar sebentar, ada keperluan penting. Nah, itu terakhir kontak di mana? Maksudnya daerah mana gitu lagi? Di apartemen saya, di daerah saya. Mau kerja itu mau ke stasiun TV itu. Oke, udah ya. Jadi terkait dugaan penggelapan mobil ini seperti apa? Baik, jadi kami dari Polsek Metro Setiabudi ya pada hari ini menerima laporan ya, dari saudara Karen Delano ya, terkait adanya penggelapan yang dilakukan oleh supirnya berinisial F. Ya. Untuk lokasi sendiri ya berada di apartemen di wilayah Kuningan. Jadi sementara kita masih melakukan penyelidikan ya bahwa yang bersangkutan tersebut ya supir ini baru saja bekerja selama 7 hari. Laporannya CCTV sendiri ada nggak rekaman CCTV? Jadi anggota ya reskrim yang dipimpin itu AKP Baktiar ya sedang menerjunkan tim untuk melakukan pengejaran ya terhadap pelaku tersebut. dugaan pasal yang disangkakan kan? Pasal ya sementara kita kenakan pasal 372 KUHP ya terkait penggelapan. Ancaman? Nanti untuk selebih lanjutnya ya kita masih melakukan penyelidikan dulu ya. Dan sampai saat ini anggota sudah diterjunkan di lapangan ya untuk melakukan pengejaran. Tadi disampaikan ancaman ya kurang lebih 4 tahun. Ya, namun kita masih fokus kepada mengejar pelaku dan unit tersebut. Dan modus-modus begini seperti ini sudah sering kali terjadi belum sih di wilayah hukum Polsek Setiabudi? Jadi ini mungkin baru terjadi yang menimpa di Setiabudi. Ya, makanya kita
akan mengembangkan tersebut. Apakah ini juga terkait dengan adanya jaringan ya, atau modus-modus terkait komplotan pencurian kendaraan bermotor ya. Udah, cukup itu aja ya. Mobilnya sendiri jenisnya? Jenisnya adalah jenis MPV ya, warna hitam. Expander warna hitam tahun 2021. Ya, itu aja ya sementara. Mungkin ada tenggat waktu ini pencariannya. Segera ya, doakan saja ya bahwa kendaraan tersebut, unitnya dan pelakunya dapat kita amankan. Nah, sementara itu aja ya. Untuk Kakeren sendiri akan balik lagi nggak ke sini, ada harus DAP atau apa seperti apa untuk Kakerennya sendiri? Sementara kita fokus kepada pengejaran pelaku. Berarti belum balik lagi ya, maksudnya belum ada jadwal balik. Nanti doain dulu nanti segera kita amankan ya. Itu aja ya. Dari pihak Polsek Setiabudi sendiri sudah mengantongi identitasnya belum? Identitas sudah kita dapatkan. Ya, makanya kita sekarang bersama tim nih dipimpin oleh AKP Baktiar ya, Kanit Reskrim, ya, akan melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Oke.